Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Ainia Putri, NIM 222100263, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Ihya al-Mawad dan Akad al-Sulhu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep Ihya al-Mawad. Pengertian Ihya al-Mawad secara bahasa artinya menjadi sesuatu menjadi hidup. Sedangkan mawad adalah sesuatu yang tidak bernyawa. Maksud di sini adalah tanah dan permukaan bumi yang kosong, tidak ada bangunan dan tempat tinggal. Dalam pendapat lain, mawad adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya. Maka mawad bisa berupa tanah yang kosong, yang sama sekali tidak dimiliki dan dimanfaatkan, atau juga berupa bangunan atau lahan yang telah rusak dan hancur, yang tidak ada pemiliknya. Secara istilah, Ihya mawad adalah tanah yang bebas dari hak kepemilikan yang terlindungi. Tanah ini adalah tanah kosong yang berlaku kepada pemiliknya. Di dalamnya tidak terdapat tanda-tanda pengelolaan, atau di dalamnya terdapat tanda kepemilikan atau pengelolaan, tetapi pemiliknya tidak diketahui. Hukum Ihya al-Mawad. Hukum membuka lahan adalah boleh atau jais. Dan apabila sudah dibuka, maka pemilikannya berpindah kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hikmah dari disyariatkannya Ihya al-Mawad adalah meningkatkan sumber makanan dan perekonomian baik untuk manusia dan hewan. Syarat-syarat Ihya al-Mawad. Menurut penyusun Al-Fiqhul Muryasyad halaman 261, bahwa untuk syahnya menghidupkan tanah untuk mati disyaratkan dua hal. 1. Bukan milik seorang muslim. Jika ternyata milik seorang muslim, maka tidak boleh dihidupkan kecuali dengan izin syariah. Yang mati adalah seorang muslim. Oleh karena itu, orang kafir tidak boleh menghidupkan tanah yang mati di wilayah Islam. Cara-cara Ihya al-Mawad. Cara menggarap tanah mati berbeda-beda. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Cara-cara Ihya al-Mawad adalah: A. Menyuburkan. Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang, yakni daerah yang tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang, sehingga tanah itu menghasilkan hasil yang diinginkan. B. Menanam. Cara ini dilakukan untuk daerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia. Sebagian tanda-tanda ini telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanam-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok, mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa, dan pohon-pohon lainnya. C. Menggarisi atau membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya. Maka dia harus membuat pagar atau garis batas yang akan dikuasai olehnya. Menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang lain mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai, sehingga menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Akad al-Sulhu. Pengertian al-Sulhu. Akad al-Sulhu merupakan kesepakatan dari dua orang yang berselisih mengenai suatu hak untuk melaksanakan sesuatu dengan menghilangkan perselisihan.
Al-sulhu merupakan istilah denotatif yang sangat umum. Pengertian al-sulhu menurut bahasa mempunyai arti memutus pertengkaran, perselisihan atau perdamaian. Menurut Sulaiman Rashid dalam buku Fikih Islam, al-sulhu adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan, atau perbantaian. Berdasarkan pengertian al-sulhu di atas, dapat kita pahami bahwa al-sulhu adalah akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan. Dasar hukum sulhu adalah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hukum al-sulhu atau perdamaian adalah wajib sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam al-sulhu. A. Dari segi orang yang berdamai. 1. Perdamaian antara sesama muslim. 2. Perdamaian antara muslim dan non-muslim. 3. Perdamaian antara imam dan bugat, pemberontak yang tidak mau tunduk. 4. Perdamaian antara suami istri. 5. Perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain. B. Dari segi masalah yang didamaikan. 1. Perdamaian ibrah, yaitu mengurangi kewajiban dengan pembayaran sebagian, seperti yang dilakukan oleh orang yang berhutang piutang. 2. Perdamaian muawadah, yaitu menggantikan sesuatu hak dengan yang lain. Perdamaian seperti ini boleh dengan syarat seperti jual beli. Syarat-syarat al-sulhu. 1. Orang-orang yang menyepakati perdamaian sama-sama sah bertindak dalam masalah hukum. 2. Tidak ada paksaan kepada kedua belah pihak. 3. Masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Rukun-rukun al-sulhu itu ada 3. 1. Orang-orang menyepakati perdamaian atau mushalih. 2. Akad perdamaian. 3. Masalah yang didamaikan. Hikmah dari akad al-sulhu ini: 1. Dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya bila mungkin tanpa campur tangan pihak lain. 2. Dapat meningkatkan rasa ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim. 3. Dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka, dan perselisihan di antara sesama. 4. Menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. 5. Mewujudkan kebahagiaan hidup, baik individu maupun masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.